Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi ya dengan saya. Yang lagi agak santai, teman-teman. Lagi memandangi taman. Baru ditanam. Kita pandang-pandang, teman-teman. Bagus dan enggak naiknya nih. Kurang apa? Apakah kurang sajen? Sederhana aja sih. Cuman pakai pisang-pisangan. Baru datang kemarin, agak telat sih. Ini juga baru dibikin tadi, si berantakan banget, teman-teman. Nanti bisa tempat buat konten ini di sini ya. Ini agak angker banget. Beringin apa ini, dolar apa ya. Ini habis ditanamin rumput gajah, jadi tadi baru disiram. Kita santai di sini, teman-teman ya. Sebenarnya cahaya ini kurang bagus, cuma di belakang di rumah lagi rame, jadi aku konten di sini aja. Mana ya yang enak tuh, sambil nyantai. Mungkin kita konten di sini aja ya, teman-teman. Bentar, teman-teman. Tempatnya agak berantakan, lagi di finishing tuh. Masih di finishing, makanya ya beginilah tempatnya, teman-teman. Kita duduk di sini aja. Oke. Nah, jadi apa ya, untuk teman-teman banyak yang menanyakan cara menggacorkan burung ya. Kalau menggacorkan burung itu cukup mandi pagi, teman-teman. Mandi pagi, mbok jemur. Hariannya itu di tempat teduh, jangan di tempat panas. Kalau di tempat panas biasanya ngeriwi. Menggacorkan ya, tujuannya menggacorkan. Untuk mandi siang sendiri itu jam-jam 10 ke atas. Itu kan habis mandi tetap main jemur ya. Entah itu yang mandi pagi itu lanjut jemur untuk menggacorkan, mandi siang lanjut jemur untuk apa, faktornya. Kalau sore lebih ke relaksasi sih, teman-teman. Nah, kalau untuk mandi malam sendiri itu sebenarnya kalau saya ya kalau untuk cucak hijau itu jarang, nggak semuanya burung mau, bahkan ada yang dipaksa mandi malam. Terus kalau murai batu sendiri memang saya mandinya malam, nggak pernah mandi pagi, nggak pernah mandi siang, nggak pernah mandi sore pun jarang, lebih ke malam sih. Itu kalau saya. Kenapa kok mandinya malam? Saya menginginkan burung ya, ataupun mengidamkan burung ini yang nggak terlalu banyak gaya untuk murai batu. Jadi dia cenderung fokus ke bunyi dan berharap powernya itu dapat, bongkar isiannya dapat. Jadi dia lebih ke durasi kerja sih. Kalau yang main mandi pagi, siang, sore saya nggak main, teman-teman. Terus penjemuran pun untuk murai batu ya, karena saya jarang banget megang ataupun punya burung bahan yang benar-benar dalam tanda kutip trotol ataupun burung yang memang belum ada isiannya, itu jarang banget karena saya paling males. Karena murai batu ini butuh waktu yang lama prosesnya, dari pemasteran ya kan. Yang jelas pemasteran sih fokusnya. Kalau masalah mental factor dan apa itu cenderung lebih cepat. Tapi kalau burung yang model-model apa ya, yang hobinya itu gaya ataupun factor lah ya, itu kalau saya nggak begitu minat. Kenapa? Karena untuk saya pribadi lebih untuk murai batu itu yang saya inginkan itu yaitu tadi, dia cenderung durasi dapat, materinya dapat, ya nggak usah pakai gaya pun nggak masalah kalau untuk saya. Karena apa? Untuk burung yang banyak gaya ya, untuk murai batu itu cenderung dia itu
durasi kerjanya kurang kalau menurut saya pribadi. Nah, untuk burung yang cenderung hanya isian terus lah pokoknya, itu memang idaman sih kalau untuk menurut saya, karena burung murai batu ini dilihat itu bukan dari gaya-gayanya, tapi ciri khas ataupun bisa menarik lirikan mata juri itu dari isian seperti itu. Makanya saya lebih dominan mending ke yang rusak-rusak, cabul, ngelowo, seperti itulah intinya, itu seperti itu. Yang ketahuan isiannya, materinya itu udah ada, daripada yang bakalan ataupun trotol apalagi ya, terus yang bahan, prosesnya lama banget. Seperti itu. Jadi dihitung-hitung tuh kalau biaya ngerawat sama ngerawat bahan sama ngerawat yang rusak tuh lebih enak ngerawat yang rusak, seperti itu. Karena saya nggak betah harus sabar sekian tahun untuk pemasteran, untuk yang katanya untuk mentalnya agar bagus. Saya nggak, terus terang kurang betah, nggak betah, saya jenuh karena sehari-hari itu seperti itu, terus butuh waktu beberapa tahun, setahun tuh nggak cukup kayaknya, mungkin bisa lebih, kecuali yang fokus burung ya, hari-harinya burung. Kalau saya sendiri kan memang hari-hari seperti ini ya, kerja, kadang juga pulang itu bisa sebulan 3 bulan sekali, bahkan lebih seperti itu. Makanya saya mending nggak burung yang rusak, yang intinya itu yang burung trouble lah hobinya. Seperti itu, daripada yang bahan. Kenapa? Untuk yang burung trouble ini cenderung kalau menurut saya pribadi lebih, anggapan saya itu lebih mudah. Karena apa? Nggak butuh waktu ekstra, nggak butuh, intinya itu nggak butuh waktu ekstra sih, seperti itu, daripada yang burung-burung bahan, apalagi yang belum ada materinya lah, lama banget teman-teman. Makanya aku lebih cenderung yang rusak-rusak kayak gitu. Nah, untuk cucak hijau intinya itu kalau sama aja sih ya, semua burung itu sama aja teman-teman. Penggacoran itu mbok mandiin pagi, jemur rodong separuh. Kalau saya senengnya rodong separuh, mau cucak hijau, murai batu, rodong separuh. Manfaat atau fungsinya untuk versi saya sendiri lebih anteng, lebih nyaman ya, lebih kekontrol daripada yang diablak. Kekontrol itu dalam artian kita memperhatikan gerak-geriknya, daripada diablak kan loncat sana loncat sini, menarik perhatian kucing lah segala macem. Kalau di rodong separuh kan lebih cenderung kita nampak dari depan ataupun dari satu sisi. Itu yang pertama. Terus mandi siang sendiri itu kan untuk vektor ya, jadi luarnya pun agak siang. Terus jadi kalau dari penggacoran, terus vektor, terus relaksasi, itu pemberian extra foodingnya itu beda teman-teman. Kalau penggacoran saya lebih ke pagi sebelum aktivitas, tapi kalau untuk vektor ataupun relaksasi ya, karena faktor ini udah mulai dicoba ke lapangan, jadi saya pemberian extra foodingnya itu setelah dijemur. Jadi keluar, jemur sebentar, mandi, jemur lagi kenceng, habis itu baru diberikan extra fooding. Begitu juga sore harinya, saya memberikan extra fooding itu setelah dia mandi. Seperti itu. Tapi itu tahap-tahapnya teman-teman. Semakin kamu burung ini awalnya bahan, gacor, mulai dibawa ke gantangan ya, barulah itu diberikan extra fooding setelah mandi. Terus sore hari kalau mau memandikan diberikan dulu extra fooding baru mandi. Nanti kalau kamu ini rutin gantang, itu pemberian extra foodingnya setelah mandi semua. Jadi mandi siang juga habis setelah aktivitas penjemuran baru diberikan extra fooding. Terus sore harinya setelah mandi baru diberikan extra fooding. Seperti itu untuk cucak hijau. Tapi untuk murai batu itu sebenarnya sama, cuman sama aja sih. Cuman kalau saya memang nggak pernah memandikan siang ataupun sore, saya dominan malam teman-teman. Karena apa? Dari awal, jadi kalau murai batu itu dari
mandi pagi, gacorin dulu kan burung rusak, gacorin dulu. Nanti kalau udah mulai gacor, itu baru langsung ke mandi malam. Jadi pagi udah nggak mandi, seperti itu. Nah terus apalagi ya? Nantinya ketika dia udah mulai gacor, terus saya yang harus saya kontrol itu penempatan teman-teman. Tapi kalau menggacorkan, buat tempatkan di tempat panas ataupun cenderung yang sirkulasi udara yang kurang bagus, dia akan ngeriwi. Tapi kalau buat tempatkan di tempat yang adem, ya nyaman, adem itu rindang ya, dekat pohon seperti itu. Nah itu dia gacor. Tapi kalau buat tempatkan tempat panas, pasti ngeriwi. Seperti itu. Kerodong nggak Om? Kalau saya sendiri kerodong. Setiap hari itu kerodong teman-teman. Terkecuali burung-burung yang matung sendiri itu sebenarnya kalau dikerodong tempatkan di tempat adem juga dia normal lagi. Terus kalau ditempatkan tempat panas itu masih ngeriwi. Seperti itu, matung ya tetap matung, sama sih kayak murai batu. Dan untuk yang perlu diperhatikan tuh teman-teman tuh sebenarnya kalau rawatan kan udah jelas ya. Sebenarnya teman-teman tuh yang perlu diperhatikan kebanyakan tuh penempatan. Om burung saya nggak gacor kenapa? Om burung saya nggak gacor kenapa? Rawatan udah sama, penempatanmu teman-teman. Seperti itu ya, penempatannya dikontrol panas pasti ngeriwik. Seperti itu pasti. Murai batu hari yang ngeriwik, dia itu butuh mandi. Nanti kalau lama kelamaan rutin ngeriwik terus ya, kalau baru awal biasanya nggak ada masalah, karena murai batu ini rusaknya itu pelan, nggak kayak cucak hijau jegrek gembung melek. Tapi kalau murai batu dia itu pelan sampai set nggak mau jalan ataupun ngukluk tok. Nanti lama-lama jadi cuman gaya tok, lompat sana, lompatnya ini nih, set ancul itu ngedrop. Ada yang mengatakan janggreknya kekenyangan, ada yang mengatakan janggreknya kurang. Jadi orang itu kan berasumsi bahwa burung ini harus diumbar, burung ini harus dijemur ekstra, burung ini harus dikurangin ekstra foodingnya. Coba teman-teman cek kotorannya ya, teman-teman cek kotorannya. Kalau kotorannya itu kering, wis pasti dia dehidrasi. Seperti itu menurut versi saya, dehidrasi. Jadi burung rutin minum, nanti itu awal dehidrasi, nanti kalau udah berat dia kotorannya itu seperti berbusa teman-teman, berbusa mengeluarkan gelembung-gelembung. Itu dehidrasi berat, itu udah dalam, jadi udah istilahnya udah berat lah, seperti itu. Makanya ada yang mengatakan sebenarnya murai batu itu teman-teman, ada yang versinya self fooding itu sedikit, terus biasanya burung itu main jemur, extra fooding sedikit itu kayak dominan pasti main jemur. Extra fooding banyak itu pasti jarang jemur. Itu dua ini komplit. Makanya begini, kebanyakan yang nggak jalan menurutku ya, extra foodingku banyak, main jemur dia nggak jalan ya. Cobalah non jemur, insya Allah jalan. Tapi extra fooding sedikit, nggak main jemur, dia nggak jalan. Seperti itu. Itulah sistem metabolisme tubuh. Ada yang mengatakan panas dalam, birahi dalam, birahi luar. Ada yang mengatakan tipe panas, tipe dingin. Ada yang mau mengatakan maunya kenyang, maunya lapar. Wis segala macam segala macam masalah sebenarnya.
Kalau seumpamanya ada pertanyaan, Om burungku hariannya ngukluk terus, di kandang juga ngukluk, jangkriknya contoh 88, pasti disaranin turunin jangkrik ya. Oh enak kalau diturun, ya iya, kan itu tadi, main jemur kenceng, atau main jemur, main sauna, itu jangkrik pasti rendah teman-teman. Tapi kalau main non jemur, jangkrik itu pasti loss. Kebanyakan orang itu kebalik-balik. Ini versi saya ya. Versi saya yang pemula main, anggaplah pemula main burung ya, mau burung apa aja pemula lah. Banyak itu versinya kebalik-balik. Jangkrik kenyang main jemur. Jadi dia terkadang ada dua kemungkinan. Dia terlalu over emosinya karena tenaganya full, kondisi badannya fit ya. Kondisi badannya fit, metabolismenya bagus. Dia terlalu over sampai mantul ke bawah. Lompat sana lompat sini. Ada yang nggak mau buka paruh. Seperti itu. Biasanya yang cuma gaya ataupun matung, dia metabolismenya kurang bagus. Cenderung kotorannya itu dominan putih. Jadi bekas jangkrik itu nggak ada. Bisa dibilang nggak ada karena tumor batu sendiri kan nyepah. Yang diambil itu serang apa? Sari-sari ini. Tapi kalau apa ya? Kalau nggak nyepah biasanya ada kotorannya. Seperti itu. Tapi biasanya murai batu yang udah siap lomba itu udah nyepah. Seperti itu kalau udah nyepah, makanya ada yang settingannya macam-macam. Wah ini burung harus nyepah dulu baru enak, karena kenyang. Biasanya burung ini main jemur, ataupun burung ini jarang dimandikan, panas lah, intinya panas. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, ada yang jawab, wah Om coba jangkriknya turunkan di 55 pagi sore. Seperti itu. Nanti kalau kotorannya udah bagus, boleh dibawa ke gantangan. Betul. Karena yang memberitahu ini burungnya juga sama. Ya kan? Burungnya juga sama. Ada yang memberitahu coba jangkriknya naik. Karena posisi perawatannya pun berbeda, udah berbeda. Jadi yang bertanya ini bingung mau ikut yang mana. Kebanyakan itu seperti itu. Alhasil namanya murai batu ini enggak, istilahnya rawatan itu enggak cuma sehari 2 hari atau seminggu langsung jadi. Dia prosesnya lama. Diikutin lah seminggu, 2 minggu gak ada hasil, pindah lagi ke rawatannya satu. Yang jangkrik banyak, enggak jadi lagi seminggu 2 minggu, enggak sabar, pusing mumet. Sebenarnya ini mereka tuh jawabnya bener karena kondisi burungnya itu yang mereka jadi acuan itu burung dia sendiri yang lagi dirawat, seperti itu. Jadi teman-teman tuh banyak yang bingung seperti itu. Makanya yang pertama itu yang dilihat itu ya penempatan, yang kedua apa ya, rawatanmu piye, terus penempatan keseharianmu gimana. Kalau kita memberitahu seseorang atau menyarankan kan hanya mengira-ngira, karena ya itu tadi, mungkin ilmu main burung tuh nggak ada yang 100% baku. Dalam artian baku itu diginikan tuh pasti jalan, nggak begitu, tergantung tempatnya. Nanti rawatannya sama, tempatnya berbeda. Ada yang mengatakan seperti itu, penempatan sebenarnya. Daerah panas, tapi biasanya burung yang di daerah panas main di daerah dingin itu semakin enak. Tapi burung di daerah dingin main di tempat panas itu bikin galau. Seperti itu teman-teman. Ya. Monggo yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar, mungkin bisa tak bantu jawab. Dan juga aku mau nambahin. Ada yang main extra fooding full, ada yang main full ya untuk murai batu. Sebenarnya gini, tergantung kebutuhan. Kalau kamu dirasa mampu main jangkrik full, silahkan main. Cuman harus tuh ya, mandimu dikontrol, penempatanmu harus adem. Cobalah main di tempat yang panas, pasti burungmu gak jalan, ataupun rawatan panas lah.
main non mandi, main jemur, itu kan rawatan panas. Extra fooding full, wis nggak jalan bro. Tapi kalau kamu main extra fooding full non 4, kamu rutin mandi, insya Allah enak bro. Monggo dibuktikan seperti itu. Tapi kalau extra foodingnya rendah, kamu main non jemur, main mandi, alah mumet. Ya intinya main mandi itu rutin mandi, penempatan adem itu jangkrik banyak. Tapi kalau main jemur, pasti jangkriknya turun. Cobalah sekali eksperimen, main mandi jemur ataupun main jemur, jangkriknya naikin banyak. Paling sesekali jalan ke sananya, nanti ada bahasa ini tipe panas, tipe dingin, tipe kenyang, tipe lapar, mumet sampean. Coba dites dulu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin masukan dariku segitu dulu. Nanti disambung di next video. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.